Dewa Perang Ye Shikai. Bab 1471. Tidakkah kau lihat Hua Liandi sengaja ingin membuatmu mabuk? Gerutu Helinghan. Kau salah, sepertinya dia memang ingin membuatmu mabuk. Meskipun Ye Shikai tidak mengerti pikiran Hua Liandi, orang pintar seperti dia tidak akan melakukan kesalahan kecil seperti menggantikan tuan rumah. Sepertinya dia awalnya berencana untuk memamerkan Helinghan di meja anggur, tetapi Ye Shikai justru menjadi umpan meriam. Dia tidak menyangka Hua Liandi memiliki toleransi alkohol yang baik. Baiklah, aku terlalu lelah, tidurlah lagi. Ye Shikai perlahan berdiri, dan Helinghan mengulurkan tangan untuk membantunya masuk ke dalam rumah. Mereka berdua sudah bertunangan, jadi tidur bersama adalah hal yang wajar, tetapi Ye Shikai ragu dan menolak. Linger, lebih baik aku pulang malam ini untuk beristirahat. Ini belum hari pernikahan, jadi sepertinya tidak pantas bagi kita untuk melakukan ini. Ye Shikai juga mempertimbangkan banyak hal. Lagi pula, ini rumah Tuan He. Ini belum hari pernikahan, dan Ye Shikai serta Helinghan tidur bersama di sini. Akan jadi bahan tertawaan kalau mereka memberitahu yang lain. Lagi pula, pengawal pribadi Ye Shikai semuanya ada di luar. Baiklah kalau begitu, kata Helinghan malu-malu, dan secara pribadi membantu Ye Shikai keluar dari pintu. Angin dingin menerpa wajahnya, dan ia tiba-tiba menjadi jauh lebih tenang. Mancang, bawa dia pulang, perintah Helinghan dengan hati-hati. Hei, Nyonya Junhou, jangan khawatir, aku akan menjaganya. Keesokan harinya, ketika Ye Shikai bangun, hari sudah hampir siang. Ia samar-samar ingat bahwa Mancang membantunya pulang tadi malam, dan kemudian ia langsung tertidur di tempat tidur. Ngomong-ngomong, efek samping dari anggur yang diminumnya tadi malam sangat kuat. Ia tidak merasakan apa-apa saat meminumnya, tetapi ketika efek sampingnya datang, ia pingsan. Tuan, Anda sudah bangun. Mancang sudah menunggu di luar pintu bersama para pengawalnya. Rencananya, Ye Shikai harus pergi langsung ke kediaman gubernur di Kabupaten Henei untuk berdiskusi dengan Han Hao tentang pengumpulan gandum dan pajak. Tuan, Anda baru saja bangun. Kita masih jauh dari kediaman gubernur. Bagaimana kalau saya carikan kereta kuda agar Anda bisa duduk dengan nyaman? Tidak perlu. Kalau ada jenderal yang terlihat duduk di kereta kuda, itu akan jadi lelucon. Ye Shikai langsung menggelengkan kepala dan menolak. Meskipun kepalanya masih sedikit pusing, ia merasa jauh lebih bersemangat setelah menyekanya dengan air dingin. Setelah makan mie, Ye Shikai memimpin semua orang keluar desa dan berlari ke kediaman gubernur. Setibanya di tempat berkumpul, Ye Shikai mendapati banyak pasukan garnisun biasa yang mengenakan baju zirah ringan di dalam tim. Tuan, meskipun keamanan publik di Kabupaten Henei jauh lebih baik daripada di Dongjun, banyak juga perampok dan bandit. Kami hanya membawa pengawal pribadi. Saya khawatir akan mendapat masalah, jadi saya memindahkan beberapa orang dari garnisun setempat. Mancang langsung menjelaskan. Apa? Omong kosong. Aku tidak takut pada puluhan ribu serigala, apalagi beberapa perampok. Semua pengawal Ye Shikai adalah orang kepercayaannya yang dipilih dengan cermat. Meskipun hanya ada 200 orang, masing-masing dari mereka adalah sersan atau pemimpin regu, dan mereka berpengalaman dalam banyak pertempuran. Para perampok itu jelas bukan tandingan mereka. Terlebih lagi, jika sebagian pasukan garnisun dipindahkan, bagaimana jika para perampok datang menyerang desa? Ye Shikai menoleh dan menatap semua orang. Pasukan garnisun, dengarkan perintahku, kembali ke pasukan, dan lanjutkan ke garnisun. Ye Shikai memerintahkan. Baik. Baik. Tuan, inilah yang dikatakan Nyonya He tadi malam, memintaku untuk memastikan keselamatan Anda. Mancang berkata dengan malu, dan Ye Shikai mengerti. Lagi pula, hari pernikahan mereka berdua sudah dekat, dan Helinghan tidak ingin terjadi kecelakaan. Aku mengerti. Ini bukan salahmu kali ini. Ayo cepat berangkat. Ye Shikai melanjutkan. Ya, seluruh tim akan berangkat. Rombongan itu berpacu dan tiba di kediaman letnan daerah dalam 1 hari, tetapi hari sudah larut. Ye Shikai ingin membawa timnya menginap di penginapan semalam dan menunggu keesokan harinya untuk menemukan seseorang. Tanpa diduga, Han Hao datang bersama para prajurit begitu Ye Shikai dan timnya tiba di penginapan. Saudara Ye, mengapa kau diam saja dan langsung menginap di penginapan? Han Hao sangat gembira bertemu teman lamanya. Lagi pula, dia adalah letnan daerah. Ye Shikai membawa 200 pengawal ke kota, tentu saja, ia tidak bisa menyembunyikannya darinya. Kudengar saudara Ye tampil sangat baik di Dongjun dan membasmi banyak bandit.
Selamat. Han Hao secara pribadi menyambut Ye Shikai ke kediaman dan meminta seseorang untuk menyediakan akomodasi bagi para pengawalnya. Semuanya hanya keberuntungan. Ngomong-ngomong, Saudara Ye, kau baik-baik saja di Dongjun, kenapa kau tiba-tiba datang ke sini? Han Hao meminta pelayan untuk menuangkan anggur, dan para wanita menari dan memainkan musik di dalam rumah. Sejujurnya, aku kembali kali ini untuk menikah. Jadi, Saudara Ye akan menikah. Ini acara yang luar biasa. Han Hao tertawa terbahak-bahak setelah mendengarnya. Ya, 3 hari lagi. Ye Shikai mengangguk dan berkata, 3 hari lagi, sayang sekali, aku harus pergi ke berbagai kabupaten untuk inspeksi. Saudara, kau tahu bahwa kabupaten ini akhir-akhir ini tidak damai. Sebagai seorang letnan kabupaten, aku berada di bawah banyak tekanan. Kuharap kau mengerti dan memaafkanku. Han Hao menepuk bahunya dan berkata, lalu berbalik dan menatap pelayan, kemarilah, berikan aku giok berhargaku sebagai hadiah pernikahanmu. Ya. Tunggu sebentar, Tuan Han, aku tidak di sini untuk urusan ini kali ini. Ye Shikai melambaikan tangannya dan berkata, ada apa? Tolong bicara terus terang, saudara. Kali ini, ketika saya kembali ke desa Sangsui, saya mendapati bahwa gabah di lumbung hampir habis. Bukan hanya desa Sangsui, tetapi juga beberapa desa di sekitarnya. Sekarang penduduk desa berhemat, tetapi banyak orang masih kelaparan. Ye Shikai langsung bertanya. Ia berlari ratusan mil ke rumah gubernur kabupaten hanya untuk mencari tahu. Saya bertanya kepada 3 tetua di desa dan menemukan bahwa kabupatenlah yang mengirim orang untuk mengumpulkan sejumlah besar gabah dan pajak. Perang dengan suku serigala telah berakhir, dan sekarang saatnya untuk memulihkan diri dan kekuatan rakyat. Bolehkah saya bertanya mengapa, Tuan Han? Jadi, Saudara Ye datang ke sini untuk masalah ini. Ketika Han Hao mendengar ini, wajahnya tiba-tiba berubah, alisnya sedikit berkerut, dan ia melambaikan tangannya dengan lembut, dan pelayan di sampingnya segera pergi. Saudara Ye, Anda berada di Dongjun untuk melawan para bandit. Anda seharusnya menyadari situasi saat ini. Meskipun kita telah mengalahkan suku serigala, para pemberontak yang muncul di mana-mana lebih sulit dihadapi daripada suku serigala. Pemerintah menyita biji-bijian ini karena khawatir akan dirampok oleh para bandit yang sulit dijaga ini. Han Hao meletakkan gelas anggur di tangannya dan menjelaskan kepada Ye Shikai. Apakah hanya karena ini? Saudara Ye, apakah menurut Anda masalah ini bukan masalah besar? Sejujurnya, sudah banyak serangan di daerah ini. Para bandit ini bahkan berani merampok kendaraan di jalan resmi, belum lagi lumbung padi di desa. Bab 1472. Jika biji-bijian ini jatuh ke tangan tentara pemberontak, mereka akan dapat segera merekrut pasukan dan menyerang tentara pemerintah. Pada saat itu, berapapun tentara yang kita miliki, itu akan sia-sia. Yang paling dibenci adalah bahwa orang-orang yang telah menerima bantuan dari tentara pemberontak bahkan dapat membantu tentara pemberontak untuk menghadapi tentara pemerintah, berbohong tentang situasi, dan melindungi para pelanggar berulang. Menurut hukum Qin, ini adalah kejahatan serius. Tetapi saya menutup mata terhadapnya karena saya melihat bahwa mereka taat hukum pada saat-saat biasa. Han Hao berkata dengan suara dingin, dengan sedikit lebih banyak amarah dalam nadanya. Dapat dilihat bahwa kejadian baru-baru ini telah memberikan banyak masalah kepada letnan daerah ini. Saudara Ye, sebagai seorang jenderal yang menekan tentara bandit dan sebagai rekan saya, Anda harus memahami situasi ini. Jika Anda gagal menangani masalah ini dan membuat Yang Mulia Kaisar pertama marah, saya khawatir saya tidak akan dapat menyelamatkan hidup saya saat itu. Han Hao menggenggam tangan Ye Shikai dan mengeluh tentang betapa sulit dan beratnya baginya, serta betapa besar tekanan yang harus ia tanggung untuk mengamankan posisi letnan daerah. Ia juga memainkan kartu emosional untuk memenangkan hati Ye Shikai. Nyatanya, Ye Shikai mampu menjadi jenderal dari rakyat jelata berkat Han Hao dan Sang Guanjian, terutama Han Hao, yang banyak mempromosikan dan menghadiahinya. Meskipun Ye Shikai kini berada di posisi tinggi, ia bukanlah orang yang tidak tahu berterima kasih. Meskipun ia sangat tidak setuju dengan keputusan daerah, ia tetap memiliki rasa hormat terhadap Han Hao. Tentu saja saya setuju dengan apa yang dikatakan Tuan Han, tetapi saya pikir alasan sebenarnya di balik seringnya aktivitas para pemberontak adalah karena pajak yang tinggi dan kerja rodi di daerah tersebut telah membuat rakyat hidup dalam kesengsaraan. Semakin kacau keadaannya, semakin kita harus memulihkan kekuatan rakyat, agar rakyat dapat memiliki ladang untuk ditanami, pakaian untuk dipakai, dan makanan untuk dimakan. Dengan cara ini, rakyat dapat hidup dan bekerja dengan damai dan puas.
Siapa yang berani mengambil risiko dipenggal dan menjadi bandit? Ye mengatakannya dengan penuh tekad. Sejak zaman dahulu, nasib para tiran adalah dibenci dan ditinggalkan oleh rakyat, dan akhirnya menjadi debu sejarah. Hal ini juga terjadi pada dinasti Qin. Ye bukanlah dewa dan tidak memiliki kemampuan untuk mengubah seluruh jalannya sejarah, tetapi demi kerabatnya, ia bersedia berjuang untuk itu. Sekalipun ia hanya bisa menyelamatkan satu desa, ia akan merasa puas. Aduh, apa yang kau katakan persis seperti yang kupikirkan. Jika rakyat dapat hidup dengan baik, bagaimana mungkin ada orang yang mau memberontak, dan tidak akan ada yang mengikutinya. Han Hao menghela napas dan perlahan menundukkan kepalanya. Sayang sekali ini perintah dari Xianyang, dan hakim daerah hanya bisa mematuhinya. Sebagai letnan daerah, saya hanya bertanggung jawab atas operasi militer di daerah ini, dan saya tidak bisa mengatur hal-hal lain. Pada akhirnya, Ye dan Han Hao sama-sama perwira dinasti Qin, dan merupakan bagian dari mesin kekaisaran. Mereka harus bertempur dimanapun diperintahkan. Tugas mereka adalah memimpin pasukan dan mengerahkan pasukan, bukan berpartisipasi dalam penyelesaian. Jadi, Saudara Ye, masalah ini bukan sesuatu yang bisa kita kendalikan. Bahkan jika kita melaporkannya kepada hakim daerah, beliau harus melapor kepada Yang Mulia Kaisar, kalau tidak, kita hanya bisa melaksanakan perintah itu. Han Hao menepuk bahu Ye dan menghiburnya dengan lembut. Tuan Han, saya mengerti maksud Anda. Ye melambaikan tangannya tanpa daya dan menundukkan kepalanya untuk melihat gelas anggur. Tapi, Saudara Ye, jika Anda ingin mempertahankan desa Sangsui, saya bisa membantu Anda, dan hakim daerah akan menghargai saya. Han Hao juga memberi Ye keistimewaan, untuk membebaskan pajak dari sebuah desa kecil. Ia masih menyimpan kebaikan ini. Terima kasih banyak, Tuan Han. Ye bangkit dari tempat duduknya dan membungkuk untuk mengungkapkan rasa terima kasihnya. Ia tak mampu lagi meyakinkan Han Hao, tetapi bisa memberi desa Sangsui keistimewaan, sudah cukup baginya. Saudara Ye, Anda pasti lelah setelah datang dari jauh. Beristirahatlah di rumahku malam ini. Keesokan harinya. Apa ini? Pagi-pagi sekali, Ye keluar ruangan dan melihat banyak kotak bertumpuk di halaman. Banyak pelayan terus membawa kotak-kotak kayu. Melapor kepada jenderal, ini semua adalah hadiah pernikahan dari Tuan Han untuk Anda. Selain batu giok indah yang ia hargai, kotak-kotak emas dan perak ini juga diberikan kepada jenderal. Seorang pelayan menjawab, baiklah, Anda bisa menaruh semuanya di sana. Ye tidak menolak. Ini juga niat baik Han Hao. Terlebih lagi, ia juga membutuhkan sejumlah uang untuk mengadakan pernikahan dan menghibur penduduk desa. Mancang, suruh para penjaga menyewa beberapa orang dan kirim mereka ke desa Sangsui bersama-sama. Baik, aku akan segera mengirim seseorang untuk melakukannya. Mancang mengangguk. Baiklah, urusan desa sudah beres, dan kita tidak perlu tinggal di sini lagi, ayo kita kembali. Ye berkata dengan ringan. Tuan, jadi Tuan Han bersedia membebaskan pajak desa Sangsui? Tanya Mancang. Hanya sedikit, ini keputusan daerah, dan Tuan Han tidak bisa ikut campur, tapi demi saya, beliau tetap memberi saya hak istimewa. Ye merasa sangat tidak berdaya, tetapi sekali lagi, seekor burung pipit tetaplah sepotong daging, dan lebih baik memilikinya daripada tidak. Bagus, Tuan, kapan kita akan kembali? Tanpa menunda lagi, kita akan segera berangkat, berpacu, dan mencoba kembali ke desa pada malam hari. Ye sangat bijaksana. Sebelum meninggalkan daerah, ia menggunakan sebagian besar emas dan perak pemberian Han Hao untuk membeli makanan. Sekarang tidak ada makanan yang bisa dibeli di dekat desa Sangsui, bahkan jika Anda punya uang, dan itu hanya bisa dibeli di kabupaten. Haha, Pak, kami datang ke kabupaten dan menukarnya dengan lebih dari 2.000 si gandum. Mancang memandang tim pengangkut yang panjang di belakangnya dan tertawa bangga. Apa yang Anda tertawakan? Itu semua dibeli dengan uang. Dari sudut pandang pribadi, Ye menggunakan uang pribadinya untuk membeli gandum publik, guna mengisi kembali lumbung desa, yang jelas merupakan tindakan yang benar. Tentu saja, bohong jika mengatakan bahwa ia tidak merasa kasihan dengan uang itu, karena itu adalah kotak-kotak emas dan perak asli, tetapi itu sepadan untuk membantu, atau bahkan menyelamatkan begitu banyak orang. Laporkan kepada Pak, barisan belakang telah mengirim pesan bahwa sekelompok orang mengikuti kita sejauh 5 mil, menyelinap dan membuntuti kita sepanjang jalan. Ada cukup banyak orang, lebih dari 400 orang. Pada saat ini,
seorang prajurit kavaleri berlari dan melapor kepada Yesikai. Apakah Anda punya senjata? Bersenjata lengkap. Tuan, kita pasti telah diincar para perampok itu. Kita membawa begitu banyak makanan, sementara hanya ada 200 penjaga dan beberapa warga sipil tak bersenjata di sekitar kita. Mereka mencari kesempatan untuk merampok makanan, kata Mancang cemas, menghunus pedangnya dan memutar kepala kudanya. Tuan, saya akan memimpin tim untuk menghentikan mereka, Anda pimpin pasukan utama dan maju duluan. Petik 2. Jika mereka benar-benar ingin mencuri makanan, bagaimana mungkin mereka hanya mengikuti di belakang? Pasti ada orang di depan mereka. Yesikai menunjuk ke hutan di depan. Hutan itu cocok untuk penyergapan. Kalau tidak salah, begitu kita sampai di hutan, mereka akan menyerang kita dari kedua sisi. Bab 1473. Tuan, apa yang harus kita lakukan? Kita hanya punya 200 penjaga, tapi kita punya ratusan kereta kuda. Ada juga 4 atau 500 warga sipil di sini, tapi mereka tidak bersenjata dan tidak bisa berperang sama sekali. Apa yang harus kita lakukan? Mancang sedikit cemas. Tidak mudah mendapatkan makanan. Mereka semua akan membawanya kembali ke penduduk desa. Bagaimana mungkin makanan itu dirampok oleh para bandit ini? Tapi jumlah pengawal terlalu sedikit. Seandainya aku tahu lebih awal, aku seharusnya membawa lebih banyak pasukan garnison. Atau, aku akan memimpin orang-orang untuk bertempur dan kembali ke daerah untuk meminta bantuan dari Tuan Han, tanya Mancang. Kita sudah 100 mil dari kota. Bahkan jika Tuan benar-benar kembali dan membawa bala bantuan, itu akan memakan waktu setidaknya beberapa jam. Saat itu, makanannya pasti sudah dirampok, kata Yesikai dingin. Bagaimana, Tuan? Saya akan memimpin sekelompok orang untuk menyerang terlebih dahulu dan menghabisi kelompok di belakang. Anda bisa menunggu dengan pasukan utama. Mereka hanyalah bandit, sementara para penjaga dipilih dengan cermat. Mereka bisa bertarung 10 lawan 1. Kita pasti menang. Meskipun mereka gerombolan, jumlah mereka beberapa kali lipat dari kita, dan mereka sudah beristirahat dengan baik. Terlebih lagi, jika Anda langsung menyerbu, mereka pasti sudah siap. Selain itu, para penjaga hanya melaporkan musuh yang terlihat. Berapa banyak orang yang bersembunyi? Bisakah Anda menang? Ini. Apa rencana Tuan? Semuanya, naiklah ke lereng yang tinggi itu. Yesikai menunjuk ke lereng tanah di samping. Meskipun tidak terlalu tinggi, itu adalah satu-satunya ketinggian yang memungkinkan di dekatnya, di mana Anda bisa melihat seluruh hutan. Baiklah, warga sipil di belakang, ikuti. Mancang memerintahkan warga sipil untuk mengemudikan kereta menuju lereng bukit, dan meminta para penjaga untuk memantau situasi di belakang. Perintahkan semua orang untuk membentuk lingkaran dengan kereta kuda sebagai perlindungan, lalu gunakan tombak dan perisai untuk memblokir pertahanan terluar, dengan pemanah di dalamnya, perintah Yesikai. Ada ratusan kereta kuda pengangkut gandum di sini, yang bisa digunakan. Jika tidak ada cukup senjata, cangkul dan garu milik warga sipil juga bisa digunakan. Tuan, kita tidak punya jalan keluar sekarang. Jika para bandit ini menyerbu sekarang, saya khawatir kita tidak bisa menghentikan mereka. Mancang melihat sekeliling. Ada tebing di belakangnya dan hanya satu jalan di depan. Menurut formasi militer, para pembela menempatkan posisi mereka di sini, yang merupakan situasi yang genting. Jika mereka gagal, mereka tidak akan mendapatkan apa-apa. Petik 2. Jika kita memilih untuk melarikan diri sekarang, menyeret begitu banyak makanan, cepat atau lambat kita akan tertangkap, dan para bandit akan dikepung dan dimangsa oleh bandit yang jumlahnya beberapa kali lipat lebih banyak. Pada saat itu, situasinya akan genting. Sebaliknya, kita membentuk formasi di sini dan menggunakan keunggulan senjata untuk melawan mereka. Selama masa-masa awal dinasti Qin, Yesikai juga banyak membaca buku-buku militer. Sejujurnya, jika buku-buku ini bisa dibawa kembali ke era modern, pastilah buku-buku ini akan menjadi harta nasional. Yang terpenting, buku-buku ini memiliki banyak diagram formasi. Yesikai meminta para prajurit dan warga sipil untuk membentuk garis pertahanan melingkar, seperti landak yang meringkuk, agar musuh terkuat sekalipun tidak dapat menggigit mereka. Apakah kita akan mati? Entahlah. Sepertinya banyak orang mengejar kita dari belakang. Apa? Kudengar para perampok ini berani membunuh bahkan pasukan pemerintah, apalagi kita warga sipil. Lalu apa yang harus kita lakukan? Kalau tidak, kita harus segera lari dan tidak menerima tugas ini. Tapi kemana kita bisa lari sekarang? Warga sipil juga merasa ada yang tidak beres.
Para penjaga waspada, seolah-olah mereka menghadapi musuh besar, tetapi mereka semua adalah petani yang jujur. Tentu saja, mereka takut pada pedang. Jangan panik, semuanya. Jenderal saya telah berperang melawan suku serigala di utara. Puluhan ribu serigala tidak dapat berbuat apa-apa terhadap jenderal saya. Dia juga menyelamatkan nyawa Jenderal Meng Tian di tengah kekacauan. Dengan Jenderal Ye di sini, semua orang tidak perlu panik. Mancang melihat ini dan segera menenangkan semua orang. Karena dialah jenderal yang berperang melawan suku serigala, kita tidak perlu khawatir. Ya, saya pernah mendengar tentang reputasi Jenderal Ye. Dia dulunya adalah bawahan Han Junwei. Dia memenangkan setiap pertempuran di utara dan juga meraih beberapa kemenangan di Dongjun. Jangan panik, saya di sini untuk memastikan keselamatan kalian. Ye Shike berteriak kepada semua orang. Beberapa warga sipil telah mendengar tentang reputasinya dan merasa seolah-olah mereka telah meminum pil ketenangan pikiran dan menemukan pendukung. Ye Shike tahu betul bahwa ketika Meng Tian meraung di medan perang, ratusan ribu pasukan Qin seperti meminum stimulan dan langsung melupakan rasa takut akan kematian. Kami percaya pada Jenderal Ye. Teman-teman desa, para bandit ini biasanya merampok makanan kalian, membakar rumah kalian, dan bahkan membunuh kerabat kalian. Hari ini, bagaimana kalau kita balas dendam bersama? Lanjut Ye Shike. Para bandit ini selalu membakar, membunuh, dan menjarah. Mereka sangat penuh kebencian. Kami bersedia mengikuti Jenderal Ye. Ya, paling buruk. Kami akan melawan mereka. Orang tuaku tewas di tangan mereka. Ya, mereka ingin kami mati, tapi kami tidak akan pernah menjadi domba yang disembelih. Jenderal Ye, berikan aku senjata. Penduduk desa bersedia mengikutimu dan melawan para bandit ini sampai mati. Kata-kata Ye Shike menyentuh hati semua orang. Pasukan bandit biasanya memperlakukan rakyat dengan buruk, tetapi karena senjata di tangan mereka, rakyat tidak berani bersuara dan terpaksa menelan amarah mereka. Sekarang mereka memiliki bantuan dari para prajurit elit di sekitar mereka, dan mereka memiliki dasar di hati mereka. Selain itu, kata-kata Ye Shike membangkitkan amarah di hati mereka, seperti api yang dilemparkan ke kayu kering, yang langsung membangkitkan semangat juang mereka. Mancang, mumpung mereka belum datang, kau segera bawa orang-orang keluar dan pergi ke kabupaten untuk meminta bala bantuan. Perintah Ye Shike. Tidak, Tuan, aku ingin tetap tinggal untuk melindungimu. Dan kau baru saja bilang beberapa jam lagi, ketika bala bantuan tiba, makanan akan dirampas. Mancang langsung menolak. Ia tidak bisa meninggalkan Ye Shike di tempat berbahaya seperti itu. Saat pergi, ia juga berjanji pada He Linghan akan melindungi Ye Shike sampai mati. Jika ia mengalami kecelakaan, bagaimana Mancang akan kembali dan menjelaskannya? Itu tergantung siapa yang bertanggung jawab. Kalau aku, bertahan beberapa jam pun tidak masalah, kata Ye Shike dingin. Tidak, meskipun kita tidak menginginkan makanan ini, aku tetap ingin melindungi keselamatanmu. Jika kita tidak memberitahu bala bantuan, pertahanan kita di sini sia-sia. Ye Shike mengganti topik pembicaraan dan berteriak keras, Mancang, aku perintahkan kau untuk segera berangkat dan pergi ke kabupaten untuk meminta bantuan. Ini. Ikuti perintahnya. Ya. Mancang bergegas keluar hanya dengan 2 prajurit. Ye Shike memperkirakan ia akan mencapai kota kabupaten dalam waktu setengah jam, dan bala bantuan akan membutuhkan setidaknya 1 jam untuk berkumpul dan tiba. Dengan memperhitungkan waktu yang tersisa, ini berarti Ye Shike harus menahan pasukan bandit selama 2 jam sebelum ia bisa diselamatkan. Bab 1474. Semuanya, dengarkan. Ambil jerami dari gerobak dan sebarkan di jalan di depan. Ye Shike menyusun rencana dan meminta semua orang untuk mengambil jerami dari gerobak dan menyebarkannya di depan. Ia ingin membakar jerami tersebut untuk membentuk penghalang api guna menghalangi para perampok. Awalnya, itu untuk kuda, tetapi sekarang ia tidak bisa mengurus banyak hal. Lebih baik membakar jerami daripada membakar makanan. Cepat, semuanya, kerjakan bersama. Semua orang bekerja sama dan segera menumpuk-tumpukan jerami setinggi orang dewasa. Pada saat yang sama, banyak sosok muncul di kejauhan. Tampaknya para perampok sedang mengejar. Ye Shike juga ingat bahwa ada gerobak berisi anggur berkualitas, yang awalnya ia rencanakan untuk dibawa pulang untuk diberikan kepada para tamu di pesta pernikahan. Tampaknya sekarang ia hanya bisa minum sup. Ayo, buka semua anggur dan tuangkan ke atas jerami. Ye Shike memerintahkan. Apa? Jenderal, berapa banyak yang ingin kau tuangkan? Semuanya. Ini.
Melihat semua anggur yang dituangkan di atas jerami, sungguh merupakan pemborosan sumber daya alam. Bukan hanya Yesikai yang merasa tertekan, tetapi juga para prajurit dan warga sipil. Namun, demi menyelamatkan nyawa mereka, mereka terpaksa menyerahkan anggur itu dengan berat hati. Cepat, tuang semuanya, desak Yesikai. Anggur kental itu meresap ke dalam jerami, dan hanya butuh percikan api untuk langsung menyalakannya. Tunggu sebentar, sisakan sedikit. Yesikai tiba-tiba mendapat ide bagus, dan dengan cepat menghentikan para prajurit di sekitarnya dan mengambil kembali selusin guci anggur yang tersisa. Tuan, apa yang akan Anda lakukan? Seorang prajurit bertanya dengan rasa ingin tahu. Dengarkan baik-baik, semuanya. Tuangkan semua anggur ke dalam wadah yang lebih kecil, tutup mulut botol dengan kain, dan tunggu perintah saya. Yesikai mengeluarkan wadah seukuran cangkir air, menuangkan anggur putih ke dalamnya, lalu menutup mulut botol dengan kain. Ia berencana membuat bom pembakar sederhana. Meskipun anggur putih ini bukan alkohol dengan konsentrasi tinggi, seharusnya tidak menjadi masalah untuk menggunakannya sebagai tamu sementara dalam bom Molotov. Ya, meskipun semua orang bingung, mereka tetap mengikuti perintah itu. Setelah sebatang dupa, semua orang memandang para perampok yang datang dari jauh, dan hati mereka bergetar. Terkadang, hal-hal mengerikan tidak muncul tiba-tiba di depan mereka, tetapi mendekat sedikit demi sedikit, selangkah demi selangkah. Hal ini menyebabkan tekanan psikologis yang besar pada para pembela. Jika mereka memiliki toleransi psikologis yang buruk, mereka bahkan akan pingsan dan melarikan diri pada saat-saat terakhir ketika musuh mendekat. Jangan panik, semuanya, dengarkan perintahku. Yesikai terus berteriak untuk menghibur semua orang, terutama warga sipil tak bersenjata ini. Mereka belum pernah berada di medan perang, dan mereka bahkan belum pernah membunuh ayam dan bebek. Mereka bahkan dikatakan telah membunuh orang, jadi mereka membutuhkan Yesikai untuk terus menghibur mereka. Lihat, makanan ada di depan, saudara-saudara, maju. Pada saat ini, sekelompok perampok telah menyerbu dengan gagah berani, memegang tombak panjang dan pedang panjang di tangan mereka. Pakaian yang mereka kenakan juga sangat berantakan, beberapa di antaranya adalah baju sirah tipis yang compang camping. Dipimpin oleh pemimpin mereka, mereka langsung bergegas menuju tumpukan jerami. Sekarang, Yesikai mengeluarkan obor dan melemparkannya langsung ke atas. Wus! Api langsung membakar jerami yang direndam anggur, bagaikan naga api, membakar habis semua jerami. Para perampok yang menerkam jerami langsung dilalap api, menjerit kesakitan, tubuh mereka terus-menerus gemetar, berusaha memadamkan api yang masih menempel di tubuh mereka. Beberapa orang terus berguling-guling di tanah, berusaha memadamkan api. Beberapa orang mengeluarkan ketel untuk memadamkan api, tetapi bagaimanapun juga, itu hanyalah setetes air di lautan. Tak lama kemudian, banyak orang jatuh ke tanah dan tewas. Jerami terbakar, membentuk penghalang api setinggi beberapa meter. Langit pun mengasihani Yesikai. Angin barat laut bertiup, dan mereka pun melawan arah angin. Asap hitam langsung mengepul ke arah pasukan bandit. Haha, langkah jenderal itu hebat. Itu mencegah mereka mendekat. Melihat ini, semua orang gembira. Mereka kalah jumlah, jadi wajar saja mereka harus memanfaatkan semua kondisi yang menguntungkan mereka, termasuk cuaca dan medan. Jangan bicara, dengarkan perintahku, teriak Yesikai. Angin masih kencang, dan asap hitam mengepul, melesat langsung ke arah musuh di bawah, yang seharusnya mencekik mereka sampai mati. Apakah kita punya jerami lagi? Tanya Yesikai. Jenderal, masih ada 2 gerobak jerami. Bagus sekali, beberapa prajurit datang dan tambahkan jerami. Jangan sampai apinya padam, perintah Yesikai. Petik 2. Sini. Beberapa penjaga mengangkat sisa jerami dan melemparkannya ke dalam api. Petik 2. Semuanya dengarkan baik-baik, tunggu sampai jeraminya terbakar, lalu lemparkan biji-bijiannya untuk dibakar. Yesikai melihat biji-bijian di gerobak. Masih ada jerami di dalamnya, yang bisa digunakan sebagai bahan bakar, tetapi itu juga akan membakar gandum. Apa, Jenderal, ini semua biji-bijian, kita tidak bisa membakarnya. Banyak warga sipil gemetar karena sakit hati ketika mendengar ini. Makanan adalah kebutuhan utama rakyat, apalagi rakyat kelas bawah. Bisa makan secukupnya saja sudah merupakan harapan besar. Tapi sekarang Yesikai memerintahkan mereka untuk membuang biji-bijian ke dalam api. Perasaan ini seperti orang modern yang membuang uang ke dalam api. Hati mereka berdarah. Apakah kalian ingin mati? Semua orang dengarkan baik-baik.
Ini perintahku. Setelah rumput terbakar, ambil biji-bijiannya dan bakarlah. Ye berteriak keras. Meskipun semua orang ingin membujuknya, melihat tekad Ye, mereka tidak mengatakan apa-apa lagi. Mereka juga ingin menyelamatkan nyawa mereka. Ngomong-ngomong, biji-bijian ini menghabiskan banyak uang Ye, dan dia merasa sangat tertekan. Semuanya, perhatikan, bersembunyi di balik karung dan kereta gandum, dan jangan perlihatkan tubuh kalian. Ye sepertinya tiba-tiba teringat sesuatu dan berteriak keras. Semua orang bersembunyi. Tak lama setelah ia selesai berbicara, puluhan anak panah melesat menembus api dan mengenai karung-karung gandum yang menggembung, menghalangi anak panah mematikan bagi orang-orang di belakang. Anak panah itu akan datang lagi, semuanya cepat sembunyi dan jangan tunjukkan kepala kalian. Teriak Ye, dan semua orang berkerumun di belakang kereta dan menggunakan karung-karung makanan untuk berlindung. Jenderal benar-benar pandai memprediksi sesuatu. Jika kita ada di luar tadi, kita pasti sudah tertembak sekarang. Melihat ini, warga sipil menghela napas. Ye tahu betul bahwa karena para bandit ini tidak bisa datang, mereka pasti akan menembakkan anak panah. Untungnya, mereka punya banyak karung makanan. Tuan, lihat ke depan. Seseorang menunjuk ke depan dan berteriak. Para bandit menembakkan panah sebagai perlindungan, mencegah semua orang mendekat untuk menambah jerami. Memanfaatkan kesempatan ini, mereka mengirim orang untuk menggunakan tombak guna memunguti jerami yang terbakar, mencoba membuka jalan. Inilah saatnya. Ye mengeluarkan bom molotov sederhana, yang telah ia buat sebelumnya, membakar kain di mulut bom molotov dengan obor, lalu mengayunkan lengannya dan melemparkannya dengan kuat. Botolnya pecah, dan anggur putih di dalamnya tumpah mengenai para perampok, lalu mengenai api. Hanya terdengar jeritan tragis, dan perampok yang baru saja muncul terbakar api dan langsung jatuh ke tanah. Bab 1475. Lempar seperti ini, lemparkan dengan akurat. Ye berteriak keras, dan semua orang langsung bereaksi. Mereka mengikuti teladannya, menyalakan kain di mulut botol, dan melemparkannya ke api jerami. Botol itu pecah, dan anggur putih di dalamnya tumpah ke tanah, langsung membakar tanah. Para perampok ini biasanya merampok rumah dan menindas warga sipil tak bersenjata. Mereka belum pernah bertemu komandan sebaik itu. Mereka pikir mereka bisa merampok makanan dalam jumlah besar, tetapi mereka tidak menyangka lebih dari selusin saudara dibakar sampai mati begitu mereka tiba, dan jalan mereka terhalang oleh api-api ini. Ya, Ye tidak terburu-buru melemparkan bom molotov, tetapi melemparkannya satu persatu, untuk menghemat sebanyak mungkin. Lagi pula, tidak ada anggur di sini. Ye menggunakan penghalang api dan bom molotov bukan untuk mengalahkan para perampok, tetapi untuk menunda waktu sebanyak mungkin. Selama mereka bisa menunda sampai Mancang membawa bala bantuan, mereka akan menang. Secara umum, semuanya berada di bawah kendalinya. Ia mengendalikan waktu dengan sangat baik. Hampir 1 jam. Jika perkiraannya tepat, mereka seharusnya sudah dalam perjalanan ke sini. Jika cepat, mereka seharusnya tiba dalam setengah jam. Semuanya, bertahanlah, bala bantuan akan datang dalam setengah jam, teriak Ye keras. Ketika semua orang mendengarnya, rasanya seperti menelan pil penenang. Mereka sudah datang selama 1 jam, belum lagi setengah jam sisanya. Namun, Ye benar-benar khawatir. Hanya tersisa lebih dari 20 bom molotov, dan mereka tidak bisa bertahan lama. Setelah habis, mereka pasti akan menembakkan panah, menyalakan api, lalu menyerang. Mereka dibakar oleh rencana Ye, dan mereka akan marah dan membunuh mereka. Ye tidak punya pilihan lain. Ia hanya bisa bertarung sampai mati dengan berlindung. Dalam pertempuran senjata dingin, hasilnya akan diputuskan dalam sekejap. Satu-satunya hal yang bisa dilakukan Ye sekarang adalah berdoa agar bala bantuan segera tiba. Tuan, saya akan membawa beberapa saudara untuk menambah api. Beberapa penjaga mengeluarkan jerami dari karung gandum dan meletakkannya di depan mereka. Mereka bisa menambah api dan jerami itu juga bisa berfungsi sebagai perisai, tetapi ketika mereka kembali, mereka pasti akan menjadi sasaran. Kau gila, jongkok saja, kau pikir umurmu panjang. Ye jelas tidak ingin saudara-saudaranya mati, jadi ia langsung menolak permintaan mereka untuk bertarung. Tuan, jika api tidak bisa dipadamkan, mereka akan menyerbu. Saudara-saudara ini telah mempertaruhkan nyawa mereka dan bersumpah untuk melindungi Anda. Kami bersumpah untuk melindungi Sang Jenderal. Kami bersumpah untuk melindungi Sang Jenderal.
Yesike dapat melihat bahwa mereka semua bertekad untuk mati. Saudara-saudara ini telah mengikutinya sejak perang melawan suku serigala. Mereka berpengalaman dalam banyak pertempuran dan tidak takut bahkan ketika menghadapi suku serigala yang ganas. Jika tidak, mereka tidak akan menjadi prajurit pribadi Yesike. Aku punya rencana. Yesike melihat gerobak di belakangnya dan tiba-tiba memikirkan cara untuk mengalahkan musuh. Ia melompat dengan satu langkah dan mengambil setumpuk jerami dan beberapa kantong makanan untuk menutupi kepalanya. Cepat, dorong aku! Teriak Yesike, dan beberapa prajurit langsung mengerti maksudnya. Mereka memegang karung gandum dengan satu tangan sebagai penutup dan mendorong gerobak dengan tangan lainnya, mendorongnya langsung seperti kereta perang. Hujan anak panah berterbangan di atas kepala mereka, tetapi mereka semua terhalang oleh karung gandum. Gerobak terdorong ke sisi api. Yesike langsung melemparkan jerami dan beberapa karung gandum di gerobak ke dalamnya, lalu mengambil karung gandum di masing-masing tangan untuk melindungi tubuhnya. Para prajurit menarik gerobak kembali. Jenderal, apakah Anda baik-baik saja? Setelah Yesike turun dari kereta, sekelompok prajurit segera mengepungnya. Karung gandum di tubuh Yesike telah tertusuk menjadi landak tetapi tubuhnya tidak terluka. Kalian semua melihatnya, jadi lakukanlah seperti ini. Teriak Yesike, dan para prajurit pengawal mengikutinya. Menggunakan metode ini untuk menambah api memang mendebarkan, tetapi juga sangat praktis. Teman-teman desa, semuanya kumpulkan anak panahnya. Yesike meminta warga sipil untuk mengumpulkan anak panah di karung gandum, dan meminta pasukan pemanah untuk membalas tembakan mereka. Mereka juga perlu mengambil inisiatif untuk melawan. Setelah sekitar satu batang dupa, semua orang perlahan menyadari bahwa tidak ada pergerakan dari pihak lawan, bahkan anak panah pun tidak ditembakkan. Jenderal, mereka sudah lama tidak bergerak, mungkinkah mereka mundur? Tanya seorang sersan. Saya tidak tahu, apinya terlalu kuat, dan asap hitamnya begitu tebal, saya tidak bisa melihat dengan jelas. Yesike sama sekali tidak berani bersantai. Mereka telah bertahan begitu lama, dan mereka tidak boleh menyerah hanya karena sebuah kesalahan. Lalu apa yang harus kita lakukan sekarang? Sama seperti biasa, teruslah menunggu, selama kita di sini, mereka tidak akan bisa berbuat apa-apa. Yesike hanya punya satu ide, yaitu bertahan di sini. Selama mereka bisa bertahan selama setengah jam, bala bantuan akan tiba. Pasukan pemanah, tembaklah untukku, perintah Yesike. Mungkin mereka diam-diam merencanakan sesuatu. Gelombang anak panah melesat, tetapi tak terdengar suara apapun. Mungkinkah pihak lawan benar-benar mundur? Tuan, lihat, orang-orang kita datang. Pada saat itu, beberapa warga sipil berteriak keras. Yesike berbalik dan melihat ke bawah lereng. Benar saja, ada kepulan debu. Setelah diamati lebih teliti, itu adalah sekelompok besar pasukan kavaleri yang datang. Para perampok itu pasti tidak memiliki banyak kuda, dan pihak lawan semuanya mengenakan seragam militer. Mereka pasti bala bantuan. Semuanya, bersiaplah dan jangan lengah. Yesike masih sedikit khawatir dan memberi isyarat kepada semua orang untuk tetap tenang. Tuan, ini aku, Mancang. Aku di sini bersama bala bantuan. Di tengah derap kaki kuda yang berisik, suara Mancang terdengar, bergema di hutan, dan semua orang mendengarnya dengan jelas. Jenderal Men telah kembali. Ya, Jenderal Men, aku mengenali suaranya. Yesike secara alami mengenali suara Mancang. Lalu ia menghela napas lega. Jika dia tidak kembali, mungkin situasinya akan sulit dijelaskan. Ketika warga sipil mendengar bahwa para perwira dan prajuritlah yang datang untuk membantu, mereka begitu gembira hingga meneteskan air mata. Mereka berjuang selama 1,5 jam, dan mereka tidak akan pernah melupakannya di masa mendatang. Tak lama kemudian, Mancang dan bala bantuan berhasil memadamkan api dan membuka jalan. Yesike juga datang bersama para penjaga. Tuan, apakah Anda baik-baik saja? Mancang bergegas dan melihat Yesike aman dan sehat. Ia merasa lega dan akhirnya memenuhi tugasnya untuk melindungi tuannya. Jangan khawatir, kami semua baik-baik saja, tetapi kami kehilangan sedikit anggur dan makanan. Yesike tersenyum pahit. Jika bukan karena persediaan ini, mereka mungkin benar-benar dalam bahaya hari ini, tetapi sepertinya dia hanya bisa menggunakan teh, bukan anggur, di pesta pernikahannya. Saudara Ye, apakah Anda baik-baik saja? Yang tidak Yesike duga adalah bahwa orang yang datang untuk menyelamatkan adalah Han Hao, letnan daerah. Begitu Tuan Han mendengar sesuatu terjadi padamu, beliau segera memimpin pasukan berkuda penjaga kota keluar kota,
dan langsung menyerbu ke sini tanpa henti, jelas mancang. Jika sesuatu terjadi pada saudara Ye, itu akan menjadi salahku. Pada saat itu, Nona He dan Ma Junwei Mo akan meminta pertanggungjawabanku. Bersambung.